Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliatu Zafina, mahasiswi Matematika Angkatan 2019 Universitas Diponegoro. Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Salah satu program KKN yang sedang dijalankan pada akhir tahun 2021 ini adalah KKN tematik Undip ExoVillage. KKN tematik ExoVillage merupakan program KKN kerjasama P2 KKN Universitas Diponegoro dengan platform digital ExoVillage. ExoVillage merupakan platform yang mendorong transformasi digital pedesaan melalui digitalisasi potensi UMKM, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif pedesaan. KKN tematik ExoVillage tahun 2021 mengangkat tema pemetaan potensi desa dalam pencapaian SDGs. KKN tematik ini dimaksudkan untuk membantu desa mengembangkan potensi mereka di era digital, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjadi pendamping desa dalam mewujudkan literasi digital di era post-pandemi. Berkenaan dengan kondisi pandemi, teknis pelaksanaan KKN pun disesuaikan. Peserta KKN dapat memilih sendiri lokasi desa sasaran dan melaksanakan program-programnya secara mandiri, baik untuk kegiatan luring maupun daring. Pada kesempatan kali ini, saya memilih Desa Kembang Langit sebagai desa sasaran KKNT. Desa Kembang Langit merupakan salah satu desa yang terletak di kaki Gunung Kemulian dan merupakan bagian dari Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa Kembang Langit terbagi menjadi 3 dusun, yakni Dusun Kembang Langit, Dusun Kebaturan, dan Dusun Kaliurang. Letaknya yang berada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut membuat Desa Kembang Langit memiliki udara yang sejuk dan asri. Kontur tanahnya yang berbukit dengan sebagian besar ditumbuhi pepohonan pinus dan perkebunan teh menjadi daya tarik tersendiri dan menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang berbasis perkebunan dan agrowisata. Melihat beragam kekayaan potensi yang ada, perlu dilakukan identifikasi, pemetaan, dan eksplorasi lebih lanjut agar potensi-potensi yang ada dapat berkembang dengan lebih baik dan terarah. Oleh karena itu, dilakukan program kerja pertama oleh peserta KKN, yakni identifikasi potensi desa. Observasi lapangan ke Desa Kembang Langit dilakukan untuk mengidentifikasi potensi desa, serta dilakukan wawancara kepada kepala desa, pengurus objek wisata, tempat kuliner, dan masyarakat setempat untuk validasi atau menambahkan informasi terkait hasil observasi. Kemudian, membuat laporan dan melakukan pencatatan potensi. Dari program ini, diketahui potensi agrowisata yang dimiliki Desa Kembang Langit, antara lain Si Kembang Park, Kembang Langit Park, Taman Fatiti, dan perkebunan teh Yulia. Selain agrowisatanya, fasilitas umum di Desa Kembang Langit seperti Jembatan Sibiting dengan keindahan pemandangan dan aneka jajanan kaki limanya juga dapat digolongkan menjadi salah satu destinasi yang patut dikembangkan. Dari segi perkebunan,
Desa Kembang Langit mengandalkan teh sebagai komoditas utama desa. Bahkan, terdapat sebuah brand teh organik bersertifikasi Sekar Langit, hasil kelompok usaha bersama Sekar Langit, yang telah memasarkan produknya hingga mancanegara. Potensi lain yang dimiliki Desa Kembang Langit adalah potensi kuliner. Potensi kuliner yang paling mendominasi berupa kafe-kafe yang berdiri di sepanjang jalanan desa. Mayoritas kafe dibangun pada lahan terbuka yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan alam dari dalam kafe tersebut. Beberapa kafe yang berdiri di Desa Kembang Langit antara lain Forest Kopi, Pinus Kopi, Metsa, Wafer, Kalangit, dan Jiwalova. Program kerja kedua yang dilakukan adalah program pemberdayaan masyarakat. Keragaman potensi desa yang sudah teridentifikasi sebelumnya perlu dikembangkan dan dipublikasikan lebih luas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam prosesnya, diperlukan pemberdayaan bagi masyarakat agar dapat melaksanakan tugas pengembangan potensi dan publikasi secara lebih maksimal. Oleh karena itu, telah dilaksanakan 3 kegiatan, yakni yang pertama, sosialisasi singkat door-to-door terkait pentingnya digital marketing kepada pelaku usaha dan pelaku wisata oleh peserta KKN. Dalam hal ini, saya melakukan sosialisasi bersamaan dengan kegiatan wawancara dan observasi untuk memperkecil mobilitas dan pertemuan selama masa PPKM. Yang kedua, pembentukan kader promosi potensi desa yang akan fokus melakukan aktivitas promosi digital. Kader promosi potensi wisata desa telah diarahkan untuk membuat akun ExoVillage dan mendaftarkan desa serta spot non-desa ke web ExoVillage. Kegiatan yang ketiga adalah pelatihan atau coaching kader via Zoom meeting secara kolektif bagi kader desa dari seluruh desa yang terdaftar KKN didampingi oleh tim ExoVillage. Melalui coaching ini, disosialisasikan materi mapping, storytelling, dan branding produk desa. Selanjutnya, program kerja ketiga adalah program literasi digital. Berada dalam era digital seperti sekarang, telah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan digitalisasi. Promosi potensi wisata desa juga perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, telah dilaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama, pengenalan platform digital ExoVillage sebagai sarana publikasi dan promosi potensi serta produk Desa Kembang Langit kepada kader promosi potensi wisata desa. Kegiatan kedua, publikasi potensi Desa Kembang Langit ke platform digital ExoVillage. Dalam hal ini, telah dibuat video promosi desa, stok foto dan video, serta narasi promosi desa dan spot non-desa yang akan digunakan sebagai konten promosi di platform digital ExoVillage. Program kerja keempat adalah penyusunan roadmap pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari observasi dan pelaksanaan program sebelumnya, maka disusunlah roadmap pengembangan destinasi wisata 5 tahun ke depan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan destinasi wisata tercapai sesuai target dan kebutuhan masyarakat. Sekian dokumentasi kegiatan KKN tematik ExoVillage saya selama 9 minggu ini, mulai tanggal 26 Oktober hingga 26 Desember 2021. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.